maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul bersabda, "Abghadul halal ilallahi at-talaq." Paling dibenci oleh Allah perkara halal. Halal itu perkara, artinya boleh-boleh saja, tapi Allah sangat benci dengan perkara itu. Nah, ini perkara halal tapi paling gede Gusti Allah. Itu apa? At-talaq, perceraian. Maka kita yang sudah membangun rumah tangga, suka dan dukanya, mari kita nikmati bersama yang sabar. Masalah kehidupan rumah tangga itu sesuatu hal yang pasti. Ora ono wis mulai-mulai rumah tangga terus penak terus, duite wakeh terus, lancar terus, ora tau kurimen, sehat terus. Pasti ujian rumah tangga itu pasti ada, apapun itu bentuknya. Tapi bapak-bapak, kita sebagai nahkoda rumah tangga, maka kita harus kuat. Badai yang menerpa kapal kita, apapun itu bentuknya, hujan, petir, segala macam, kita harus tetap kokoh. Ibarat batu karang di tengah lautan, kokoh tak tergoyahkan. Karena janji Allah, inna ma'al usri yusra, diulangi oleh Allah dalam ayat itu, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan itu pasti ada mudah, asal kita tetap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, inilah hidup. Oleh karenanya, apapun masalah dengan istri, dia adalah orang yang kita cintai. Terlebih begitu sangat disayangkan anak wis pitu, Pak, pegatan. Bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Ibu punya suami lagi, bapaknya punya istri lagi. Mereka harus ikut kepada salah satunya. Sejarah membuktikan 1001, Pak. Jadi ngapunten itu, meskipun tak ada seakan anak. Nah, oleh karenanya mari kita pertahankan keluarga kita. Nah, dengan segala bentuk ujian yang menghantam, kita tetap tegar, tak tergoyahkan. Ingat janji kita dulu saat sudah pengantin baru bernostalgia di tepi pantai, Mas senoso mangan lawuh uyah, pokok karo sampeyan ayam uripku. Kan penak nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, satu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ini adalah sebuah nasihat sebenarnya. Nasihat ini sebenarnya bukan untuk Rasul, tapi untuk umatnya. Apa itu nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isbita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, besok kula jenengan bakal mati. Tidak ada dari kita ini yang selamat dari kematian. Gimana betul, Pak? Pasti kita semua akan menyusul itu. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu, lungguh saja, ganjarannya lebih banyak daripada sholat 1000 rakaat. Kadang dibutuhkan turun, Bapak Ibu. Ini seminggu sepisan til, satu menggugurkan kewajiban kita. Tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ya, mencari ilmu mulai dari kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Setidaknya kita duduk sejenak itu menggugurkan kewajiban kita. Tiang boten nglampahi perkara wajib itu dosa. Dosa, perkara wajib ditinggalkan. Ternyata bukan hanya sholat saja, termasuk hadir di majelis ilmu, boleh ilmu niku perkara wajib sampai kita masuk liang lahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wahbib masyita fa innaka mufariqu.
Cintailah apa yang kamu cintai, tapi suatu saat kita akan pasti berpisah dengannya. Bojo wayu dewi primadona desa, diet tapi misalnya suatu keribut masalah. Nah, kita meninggal dunia, ya, jadi kalau antum paru, gitu betul. Loh, dia pun kadang-kadang mati, Pak. Musik bojone cik wayu, cik mulus, cik menor-menor. Nah, pasti tetangganya akan datang menghampirinya. Wis ana apa durung yo? Nek kosong aku tak mlebu. Padahal istri kita itu yang paling kita sayang. Pasti kita akan berpisah dengannya. Apapun yang kita sayang, siapapun yang kita cinta, pasti kita akan berpisah dengannya. Maka dalam hadis lain disebutkan habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yawmama. Cintailah apa yang kamu cintai sewajarnya saja. Jangan terlalu berlebihan, ya, overdosis, sehingga ketika berpisah edan. Sebab terlalu over itu tadi. Itu pesan Rasulullah. Cintailah apa yang kamu cintai sewajarnya saja. Barangkali apa yang kamu cintai bisa jadi orang yang kamu benci. Wa baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yawma. Cintailah apa, bencilah apa yang kamu benci sewajarnya saja. Bisa jadi yang kamu benci menjadi yang kamu cintai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang terakhir, wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Amal, lakukanlah apa yang kamu suka, tapi ingat satu saat kita akan dibalas oleh Allah. Pak sembahyang, Pak ngaji, Pak Allah, terserah monggo. Lanjut ya mau kita nikmati dunia dengan foya-foya dan meninggalkan perintah Allah, lanjut. Tapi ingat, balasan itu pasti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu pasti. Maka perlu kita, dalam hadis lain disebutkan, idza fa'alta amran, ketika kita hendak melakukan sesuatu, fatadabbar akibatu, angen-angen dulu dampak dan resikonya. Oh, niki kula Pak mlaku mulon, apa resikonya? Apa manfaatnya? Apa madaratnya? Kalau manfaatnya besar, lanjutkan. Fa in kana khairan, ketika itu baik, famdi, lanjutkan. Wa in kana syarran, ketika sesuatu itu buruk, banyak madaratnya, banyak bahayanya, fantahi, hentikan. Begitulah nasihat Rasulullah. Begitulah hadis ini yang disampaikan, nasihat terindah untuk Rasulullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna syarafan nasi qiyamu billail, ketahuilah mulianya manusia itu dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu tangi bunyi, Pak. Temriko kata, Pak, temriko tapi tangi bunyi mek nguyuh tok. Baru nguyuh tur maneh. Nah, itu. Maka ketika amal ibadah puasa kemarin kita sahur bisa. Kalau jenengan sakit kok tangi jam 4. Terbukti wajine sahur mboten nate telat. Lho nek sampe telat ngamuk kali iki. Waktu yang dijenjen, wah kalau ini kerja betul jam belum pas sudah sahur lah, wis jenah kalau kudungan. Artinya kita bisa sebenarnya bangun setengah jam sebelum subuh bisa. Seandainya kita istiqomah, tidak usah 10 rakaat, 2 rakaat no. Qiyamul lail, salat hajat kah? Ya, salat tahajud kah? Atau salat taubat kah? 2 rakaat saja, istiqomah. Maka itulah yang akan kita dikenal
oleh penduduk langit. Tidak apa-apa kita tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dikenal oleh penduduk langit. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu dari sebagian malam bangunlah sholat tahajud. Asa ayyakuna, dengan begitu kita akan diposisikan oleh Allah maqamam mahmuda, diposisikan di posisi yang terpuji, mulia di dunia, mulia di akhirat. Tapi ini kadang rasa-rasa ya, padahal kita melebihi setengah jam saja sebelum subuh, terlebih kita sholat subuhnya bersama jamaah, terus kita bisa qobliyah subuh, yang itu khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi kadang menungso itu dikabari istimewa biasa-biasa mawon. Tapi cobi dikabari urusan badi, urusan dunia, maka Pak. Urusan untung, urusan dunia maka. Tapi ketika untung urusan akhirat, engkau bahaya. Niku tiang riko Pak. Sana tinggi, kata gini, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izzahu istighna'u 'anil nas, sugi menungso niku ketika dia tidak membutuhkan bantuan orang. Niku yang sugih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani atib min rabbi fa akhbarani." Datang orang yang datang kepadaku dan memberikan kabar kepadaku, annahu man mata min ummati, sesungguhnya mereka yang mati dari umatku. Alhamdulillah kurang dengan umat Rasulullah. La yusyrik billahi syai'an, tidak sama sekali dia menyekutukan Allah, dakhalal jannah, maka ada jaminan dia masuk surga dengan catatan tidak menyekutukan Allah. Fakultu, aku bertanya, wa in zana, meskipun toh mereka pernah zina, wa in saroko, meskipun toh dia pernah mencuri, apa kata Nabi, wa in zana wa in saroko, meskipun toh dia di masa silamnya pernah zina, pernah mencuri, pernah melakukan dosa. Inilah artinya apa? Ini sering saya sampaikan di warga binaan Lapas Pasir Pengaraya. Preman-preman, mantan preman kan nanti wonten pesantren Darut Taubah. Ini kula sing bimbing. Sering saya sampaikan hadis ini kepada mereka warga binaan. Kadang mereka itu frustasi, Pak. Telah berapa gadis yang dia perkosa, janda tetangga pun mereka sikat. Wong preman, Pak. Ya, betapa banyak mereka merampok harta orang dan segala macam. Kadang mereka frustasi. Mungkin Allah sudah tidak mengampuniku, mungkin Allah sudah murka kepadaku, mesti sanailah sisa sampai mati. Sehingga hadis-hadis seperti ini dapat memberikan motivasi kepada mereka sehingga tergugah ya, ternyata ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya. Biar masa lalu kita suram gelap gulita, biar yang lalu biar berlalu, itu jadikan sebuah kenangan dan pelajaran yang berharga. Tapi mulai saat ini sing-singkan lengan baju, mari kita persiapkan bekal menuju kembali, karena usia kita sudah beranjak tua. Wantini umur kula jenengan sakniki swidak atau 50, ibarat hidup itu koyok Rasulullah 63 tahun kali 13 tahun. Halo, tinggal 13 tahun itu uripe donya urusane duit kok, padahal uripe mek kali 13 tahun. Terlalu banyak masa lalu yang sudah kita manfaatkan untuk sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat untuk akhirat kita. Saatnya wajib ngaji, cari keuntungan dari pahala. Karena keuntungan dunia kita cari kok, Pak. Kadang ibu-ibu temriko tuku lombok ning kedai kono misale 10.000.
ning kono 9.000 kacek 1.000 digoleki kok Pak niku ibu yang niku padahal nek kacek 1.000. Nah ini urusan dunia kita bagaimana perhitungan luar biasa, tapi saat ini sejenak di masa-masa senja, masa-masa tua, mari sejenak kita hitung-hitung untuk keuntungan akhirat. Jadi aku tak ngaji wong sholat 10 rakaat yo ora tau belas. Nek lugu sedelo kali ngantuk-ngantuk ora apa-apa ganjarane padha. Nah ini kan cari keuntungan. Ya aku tak gasik di masjid, cek nih sholat qobliyah subuh yang biasa disebut juga dengan sholat sunnah fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah ini kita mencari keuntungan akhirat seperti ini perlu sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan tasik Imam Malik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wala ta'asu min rahmatillah, jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu lebih luas daripada murka Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atani atin min 'indi rabbi azza wa jalla, man shalla 'alaika min ummatika sholatan, siapa yang membacakan sholat kepadamu ya Rasul dari umatmu satu sholawat saja, kataballahu lahu biha asra hasanat, Allah akan catat 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayyi'at, Allah akan hapus 10 keburukan, 10 dosa. Wa rafa'alahu asra darajat, Allah angkat 10 derajat. Wa radda 'alaiha mislah. Nah ini. Maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat, dan hadis-hadisnya tidak terikat. Artinya motone sholawat ke bar maghrib misalkan atau bar asar, tidak ada. Hadisnya umum. Maka ketika kita sering membaca sholawat semakin bagus. Bar sholat sambil kita sholawatan sambil salaman. Nah, daripada menentok, sembari kita mengamalkan banyak kali hadis. Bahkan bisa dibaca sebulan suntuk bacaan tentang hadis tentang salawat orang rampung. Saking mulyane maca sholawat. Oleh karenanya di antara amal yang kita andalkan adalah sholawat. Karena apa? Dengan itulah ada harapan kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, maka sering-seringlah kita membaca sholawat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atuhibu antalina qalbak wa tudrika hajatak, hadis riwayat Imam Tabrani. Nek kula jenengan pingin lemes atine, lentur hatinya, karena ada hati itu yang keras Pak, dikandani ngadani, diwaca hadis, maca ayat, pokok membantah tukang ini, keras hatinya. Dia merasa dia paling benar, yang lain semuanya salah. Dia merasa dia adalah penghuni surga, yang lain neraka. Langsung dari bahu. Lah orang-orang yang seperti ini merasa benar sendiri. Nah ini obatnya. Ketika kita ingin lemes hati ini, ingin lembah mana, kemudian kita ingin matudroku hajatah, ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa di antara pesan Rasulullah dalam hadis ini? Irhamil yatim, belas kasihanilah anak yatim. Nek pingin lemes hati ini, nek pingin ketekanan hajati, rahmatilah, kasih sayangilah anak yatim. Wamsah roksahu, diusap rambut kepalanya. Tapi yang merah diusap dok Pak, diusap rambut kepala kan tanda sayang Pak. Ini kadang orang melok usap dok Pak. Nah, tapi tidak ada rasa sayangnya. Diusap sambil dicungi, ya wonten sini. Orang diusap dok. Nah itu tanda sayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wa at'imuhu min ta'ami, beri makanan, beri apa yang bisa kita beri, terlebih anak yatim. Ya cedek tonggo wonten anak yatim damel kolak kuai sing kathah. Nah iki terano adik niku. Nah ini namanya diantara rasa empati, rasa peduli kita kepada anak yatim. Maka kata Nabi, yalin qalbu, maka hatimu akan menjadi lentur, hatimu akan menjadi lembah manah, hatimu menjadi hati yang ikhlas, karena hati ini muara. Dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ada segumpal darah, faida suluhat, ketika segumpal darah itu baik, maka semua akan ikut menjadi baik. Tapi ketika segumpal darah ini rusak, maka semuanya akan ikut rusak. Ala wahyal qalbu, ingat itu adalah hati. Wa tudrika hajatak, maka Allah akan berikan hajat kepadamu. Apa hajati? Kali nyuwun datang pangeran sambil kita belas kasihani kepada anak-anak yatim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan karena waktu. Sebelum ditutup mungkin ada hal yang ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Silahkan barangkali yang berhubungan dengan materi atau di luar materi. Mengenai wonten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Yai menyampaikan kalau kita ingin hatinya lentur, kita istilahnya menyantumnya ayat yang baik. Nah itu yang lebih bagusnya kita kasihkan secara langsung atau melalui kota amal yang berada di masjid itu Pak Yai. Nah itu yang lebih bagus. Ya. Pada akhirnya kalau di kota masjid pun nanti juga dikasihkan juga ke anak yatim. Ya. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodakoh itu ada yang sodakoh sir, ada yang sodakoh alaniyah. Sodakoh sir itu sodakoh yang rahasia, ya, sodakoh yang orang lain tidak tahu. Sodakoh sir itu pahalanya 2 kali lipat, jauh lebih besar, karena sedekahnya disembunyikan, tidak ada orang tahu. Sodakoh alaniyah, sodakoh terang-terangan. Aku bantu sakmini. Nah, ini boleh apa enggak? Aku anak yatim sakmini misalnya, boleh apa enggak? Boleh. Karena Sayyidina Utsman separuh hartanya disedekahkan dengan terang-terangan, separuhnya secara sembunyi-sembunyi. Lalu sembunyi-sembunyi semuanya tak ada yang terang-terangan, ya nanti tidak ada yang untuk jadi suri tauladan. Bagaimana itu? Tergantung kebutuhan. Kalau dengan kadang mersani kebutuhan anak yatim, ketika dimasukkan ke kotak infak tulisannya anak yatim, bagus. Tapi kadang kebutuhan anak yatim itu ngapunten tidak tahunan. Nah, kadang kita sebagai tetangga tahu. Lalu teleponin kotak infak butuhnya saiki bisa akan. Kadang santunannya setahun peng loro. Nah, kondisinya sedang sakit anaknya. Nah, artinya kondisional. Tergantung saat kita tahu kondisi anak-anak yatim di sekeliling kita. Nah, wis anaknya imunitasnya sakit, ya, kami obat mboten enten suntik, mboten enten niki. Untuk ini mau kondisi-kondisi seperti itu tentu lebih baik langsung kepada yang bersangkutan. Tapi saat kondisinya baik-baik saja, aman-aman saja, di kota infak masjid itu juga baik. Begitu. Mulai wonten malih monggo. Nggih. Nggih, monggo. Ya. Nggih, ya. Ya. Nggih. Salat tasbih niku kula salat tasbih niku nek angger poso niku ten pasir. Jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu sing turut biasane mriko niku sing pun lagi mampu kuburan.
Wah, iki wis tuwa-tuwa, lha kula delok, lah yo sing rada kiye-kiye sok siji ora ono. Lah nek ono kan yo penting disawang-sawangan ngono. Nah, niku boten enten, Pak. Kowe pun sapa-sapa wis kuburan kabeh. Niku nek Ramadan iki. Nah, sholat tasbih itu tidak terikat oleh waktu. Tapi tidak dibenarkan ketika sholat itu dilaksanakan satu setelah subuh sampai matahari seukuran satu tombak, kemudian setelah sholat asar. Mau siang boleh, mau pagi boleh, mau malam boleh. Itu namanya tidak terikat oleh waktu. Nah, kemudian tata caranya dia banyak membaca tasbih. Nah, begitu Fatihah selesai, membaca tasbih 10 kali. Berfatihah, kalau kita tambah surat ya kita tambah surat, kemudian tasbih. Rukuk juga tasbih. I'tidal juga baca tasbih. Nah, kemudian sujud juga baca tasbih. Pokok suwe ini Pak. Nah, biasanya itu ibu-ibu di pasir sana setiap Ramadan pasti sholat tasbih. Kata bunyi, napa? 4 rakaat. Nggih. Wonten malih cekap nggih. Nah, itu saja, kalau tidak ada itu saja yang dapat kami sampaikan, dan nanti mungkin suatu saat barangkali ya bisa kita bersama-sama boyo kali-kali lah sholat tasbih. Mosok ngerti jenenge tok atau koyo apa salate. Bisa. Misalkan malam tertentu misalkan, sebab longgari malam kolo-kolo mau seumur sore sepisan pun jadilah. Ya, teman-teman ini kupaki. Dan hendaknya kita tahu bagaimana cara sholat tasbih. Enaknya langsung kita praktekkan, sehingga kita tidak bertanya-tanya sholat tasbih kok ya apa sih, kok perlu jadi itu tidak tahu kok ya apa mau sholati. Bar sholat tasbih terus makan lontong sayur bareng-bareng. Waktu setuju nggih. Kalau sepisannya jadilah diagendakan. Kesannya langsung praktek. Ada lagi? Sampun cekap? Kalau tidak ada, atau kalau ada nanti bisa disambung sambil bincang-bincang setelah sholat isya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan, yang benar semua tetap dari Allah, yang salah karena kesilapan kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.